Bukankah seperti itu dewa aslimu? Yang lebih lemah, itu seperti semut rentan. Ji Dongdong terus menekan dada Xiao Yan dengan kakinya sambil berbicara. Rasa sakit akibat tulang yang menembus daging membuat wajah Xiao Yan menjadi pucat pasi. Rasa sakit ini telah merasuk jauh ke dalam jiwa. Hal ini membuat corak dewa yang berdiri di atas bahtera jauh itu menjadi sangat jelek, dan ratu juga menyadari keanehan Xiao Yan. Apakah avatarmu dalam bahaya? Ratu mendekati Xiao Yan bertanya dengan lembut, Taiksu Datong adalah seorang wanita. Xiao Yan bertanya, dengan berita itu bukan hanya seorang wanita, dia masih tuan muda ke-12 Taiksu Ji Dongdong. Ratu mengangguk dan menjawab, Ji Dongdong, kekuatan apa dia? Xiao Yan bertanya, 12 tuan muda Taiksu, kekuatannya secara alami menerobos keabadian, hanya saja wanita ini kurang pandai berkelahi. Kekuatan Taiksu sebagian besar terlalu sia-sia, teknologi telah membuat sebagian besar dari mereka melupakan esensi budidaya. Ratu berkata perlahan, tapi bagaimanapun juga dia adalah dewa abadi, bukan? Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, tentu saja jika avatarmu bertemu dengannya kurasa aku sudah kehilangan tubuh. Kata Ratu Kulit Xiao Yan menjadi lebih jelek saat mendengar kata-kata itu, kamu benar-benar bergegas ke sarang Taisu, kan? Permaisuri memandang Xiao Yan dalam diam dan wajahnya jelek. Hanya menutup mulutnya karena terkejut melihat Xiao Yan dengan tidak percaya, tepatnya, sarang Taiksu menghampiri wajahku saat ini. Avatar dewa asli sedang disiksa oleh Taiksu Datong Ji Dongdong, cedera serius lingkungan berat yang beracun dan gelap, serta penindasan susunan situasi yang buruk, jawab Xiao Yan sambil tersenyum masam. Sayang sekali darah para dewa asli sangat langka, sekarang batas atas avatar ini harusnya sangat tinggi. Apakah Anda menyesali tindakan gegabah tersebut? Permaisuri tidak pernah memberikan pendapat apapun atas keputusan apapun yang dibuat oleh Xiao Yan. Dia menghormati pilihan Xiao Yan bukan karena dia sengaja ingin Xiao Yan dipermalukan di hadapannya, tapi beberapa hal Xiao Yan harus berjalan sendirian. Xiao Yan tidak berbicara namun ekspresi wajahnya saat ini sudah menjelaskan jawaban di dalam hatinya. Kali ini dia terlalu impulsif baginya, hilangnya avatar dewa asli ini sama saja dengan kehilangan salah satu senjata terkuat. Gu Zongsheng tidak terlahir begitu pintar. Dia dulunya impulsif. Saya melakukan banyak hal yang tidak rasional karena temperamen saya. Melakukan kesalahan bukanlah hal yang buruk, Ratu berkata perlahan dengan akalnya. Dia sudah menduga bahwa ketika avatar dewa asli meninggalkan tubuh Xiao Yan, hari ini pasti seperti ini, namun Ratu tidak menghentikan Xiao Yan. Itu karena dia merasa Xiao Yan membutuhkan pengalaman ini. Biarkan juga Xiao Yan memahami kesenjangan antara Senshi dan Taiksu, tidak sesederhana yang dibayangkan. Taiksu tidak selemah yang dibayangkan, bahkan barisan depan ini tidak mudah untuk diselesaikan karena itu, tapi avatar dewa asli sangat penting bagi Xiao Yan. Kehilangan seorang doppelganger karena keputusannya yang ceroboh untuk Xiao Yan, kesalahan seperti itu tidak akan terlupakan. Berapa lama lagi kita sampai di sana? Xiao Yan bertanya. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan salinan dewa aslinya karena hal ini. 5 hari, jawab Ratu. Wajah Xiao Yan berubah pucat. Meski 5 hari itu sangat singkat, tapi bagi Xiao Yan saat ini, itu seperti 1 tahun. Sayang sekali kehilangan tiruan dari dewa asli. Sesal Ratu, kecerobohan memang ada harganya. Suara Xiao Yan rendah dan rendah. Meski kejam tapi dia harus siap mental untuk kehilangan avatar dewa aslinya. Ji Dongdong adalah dewa abadi, bahkan jika avatar dewa asli mengeluarkan tubuh dewa asli, mungkin bisa memulihkan kekuatan darah untuk sementara. Tapi dari keabadian dewa dan Taiksu lolos sejak lahir di bawah pengepungan yang begitu berat hampir tidak ada kemungkinan. Kamu bisa lihat klon ini penting bagi Anda, itu bukan tidak mungkin, gumam Ratu. Xiao Yan tiba-tiba menatap Ratu dengan kekuatannya saat ini. Hanya bisa duduk diam. Peran avatar dewa asli tidak perlu disebutkan. Jika Anda kehilangan avatar dewa asli akan lebih sulit lagi bagi Xiao Yan di masa depan, termasuk budidaya tubuh fisik dewa.
juga perlu mengandalkan avatar dewa asli. Avatar dewa asli diperoleh ketika Yang Mulia jahat dan Yang Mulia membantu saya melawan para dewa bersama-sama. Sepanjang jalan ke sini avatar dewa asli sudah menjadi tangan kananku. Jika ada cara untuk menyelamatkannya, saya harap Ratu bisa membantu aku ceroboh kali ini. Petik 2. Xiao Yan mengepalkan tangannya mengetahui bahwa saya terlalu impulsif. Melihat bintang-bintang dan dunia yang hancur setelah dijarah oleh Taiksu. Bagaimanapun juga, Xiao Yan masih tidak bisa menahan diri khayalan untuk melawan Taiksu dengan kekuatan dewa asli. Dia juga sepenuhnya meremehkan kekuatan Taiksu yang sebenarnya saya pikir Taiksu sama dengan yang ditemui di alam Suanyin. Memang karena kebencian itulah Xiao Yan kehilangan akal sehatnya, tapi juga buktikan belas kasih Xiao Yan terhadap semua makhluk hidup. Dari lubuk hatinya secara tidak sadar Xiao Yan telah memasuki perannya. Dia ingin sekali mengambil tugas penting untuk menyelamatkan Sensi sendiri. Tapi sekarang seperti yang Ratu katakan terlalu dini kekuatan saja tidak cukup, jika kamu sopan sekali saya tidak dapat membantu. Ratu cemberut meski hubungannya dengan Ratu tidak seaneh dulu, tapi ketika Anda bertanya pada Ratu Xiao Yan tetap menganggap Ratu sebagai senior. Xiao Yan tiba-tiba berhenti saat ini dia menyadari sesuatu yang aneh, ini adalah tata letak Sensi apakah tepat? Xiao Yan bertanya tiba-tiba mata indah Ratu melebar melihat Xiao Yan dengan tidak percaya, Tuhanku. Suamiku menjadi lebih pintar. Ratu memegang wajah telur angsa terkejut dan senang Xiao Yan cemberut apa yang dia rasakan penuh dengan hinaan, sebenarnya itu bukan tata letak. Hanya untuk membuat Taiksu mengerti bukan Ratu yang membunuh kedua belas tuan muda itu adalah tuan yang kembali. Ratu segera berkata dengan tegas. Xiao Yan tercengang saat mendengar kata-kata itu, Taiksu tidak takut padaku memang dengan kekuatan saya, sulit untuk menghalangi orang-orang tingkat tinggi di Taiksu, yang mereka takuti adalah Yang Mulia yang berdiri di puncak Sensi jadi buatlah mereka mengerti Yang Mulia belum jatuh. Yang Mulia telah kembali. Xiao Yan berhenti pada saat yang sama tidak jauh dari kota seribu bintang. Ji Dongdong yang sedang menghentakkan kakinya masih memikirkan bagaimana cara menghadapi Xiao Yan. Tiba-tiba kulitnya berubah drastis. Anda tidak bisa menang. Bahkan jika Anda mundur dalam kondisi prima, dalam ketiadaan kegelapan menyelimuti dalam sekejap, bintang limbah logam tempat Xiao Yan berada semuanya menghilang ke dalam ketiadaan. Sepertinya telah ditelan oleh ketiadaan. Satu-satunya cara untuk melihat ke belakang adalah dengan melihat jauh. Baru saja saya bisa melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Ini bukan ketiadaan yang menelan limbah logam, bintang itu adalah tubuh yang cukup besar untuk dibandingkan dengan Taiksu Sen. Zhenwu. Xiao Yan sedikit mengerti kali ini. Yang disebut tata letak bukan skema yang cerdik. Yang lebih penting adalah kata, tidak bertindak, tidak melakukan apapun berarti tidak melakukan apapun tapi ikuti trennya. Mengikuti arus adalah cara untuk memimpin. Xiao Yan, yang terjerumus ke dalam kegelapan, tiba-tiba merasa lega. Momen pelarian dari penindasan Taiksuki dan darah di tubuh Xiao Yan beregenerasi segera. Duduk bersila dan memuntahkan beberapa suap darah hitam. Hilangkan racun dari tubuh sebanyak mungkin. Di mana ini? Sambil mengeluarkan racun dari dalam tubuh Xiao Yan melihat kegelapan di sekelilingnya bahkan Taiksu Sen yang menutupi langit dan matahari pun menghilang. Rasanya seperti tersedot ke dalam ruang tertentu. Tapi Xiao Yan tahu seseorang pasti datang membantunya meski ruang ini sangat luas tapi ada batasnya jadi dapat disimpulkan bahwa ini bukanlah ketiadaan. Apakah itu? Senior Zhenwu. Untuk dapat memiliki volume sebesar itu satu-satunya hal yang terpikirkan Xiao Yan saat ini adalah Zhenwu. Namun, di Liga Dewa, meskipun seni bela diri sebenarnya sangat besar tapi tidak begitu banyak jadi Xiao Yan hanya bertanya dengan ragu-ragu, baik tuanku. Nanfu meneleponku. Suara yang dalam bergema di benak Xiao Yan. Xiao Yan kaget, tapi dia tidak menyangka itu benar-benar seni bela diri sungguhan. Dengan cara ini, Xiao Yan tahu di mana dia berada. Bersama dengan bintang sampah, ia ditelan oleh Zhenwu tapi hanya di mulut tidak tertelan segera. Zhenwu perlahan membuka mulut besarnya,
Taeksusen yang sangat besar yang dilihat Xiao Yan lagi ark muncul dalam ketiadaan yang begitu besar, sehingga bahkan Xiao Yan pun melihatnya lagi. Setiap kapal sangat besar meski tidak bisa dibandingkan dengan Taeksusen, namun aura yang terpancar dari sosok yang berdiri di atas bahtera membuat Ji Dongdong tidak berani, dan mundur ke dalam Taeksusen. Sungguh dewa asli ini hanyalah umpan. Ji Dongdong telah mundur ke Taeksusen meskipun dia abadi, dia tidak menganggap serius sensi yang besar, jika sumber daya mencukupi, tidak akan ada keabadian para dewa, hampir dihitung sensi akhirnya bergerak. Ji Dongdong kembali ke tahta besi melihat bahtera di depan tirai tipis. Anda juga dapat melihat titik terang dan gelap. Dewa abadi datang 5 sensi tidaklah kecil, mungkinkah untuk menyelamatkan keluarga dewa asli asing? Ji Dongdong melihat beberapa titik cahaya yang sangat terang di antara bahtera ini. Apakah cahayanya kuat atau tidak adalah bukti kekuatan. Ada 5 titik cahaya yang sangat terang. Berdasarkan hal ini, Ji Dongdong menyimpulkan bahwa titik cahaya ini setidaknya merupakan pusat kekuatan abadi para dewa. Bagaimana dengan keabadian 5 dewa? Apakah Anda ingin mengguncang Taeksusen? Ji Dongdong mendengus dingin. Duduk santai di Iron Throne. Tenang saja, aktifkan formasi perlindungan visi dewa palsu setelah area ini terbuka. Lalu bagaimana dengan keabadian 5 dewa? Masih tidak bisa menembus susunan ini, itu wajar. Formasi perlindungan visi dewa palsu adalah 10 formasi larangan teratas di Taeksu. Bagaimana mungkin sensi, sekelompok idiot yang tidak tahu apa-apa tentang seni pelarangan, bisa memecahkannya? Jika mereka ingin menggunakan kekerasan untuk menerobos formasi ini, itu tepat di tangan kita. Visi energi akan membuat formasi ini semakin kuat. Di meja panjang di depan Ji Dongdong seorang pria tersenyum perlahan, wajahnya juga penuh percaya diri. Ledakan. Ji Dongdong langsung menamparkan meja. Tiba-tiba penonton menjadi bodoh. Semua orang memandang Ji Dongdong dengan takut-takut. Berani sekali kamu tertawa. Tahukah Anda bahwa kita sedang menghadapi sensi sekarang? Bisa mati di sini kapan saja. Segera mobilisasi semua dan pertahankan dengan tegas, kemudian bersiaplah untuk mengungsi kapan saja. Ji Dongdong tampak murung segera berteriak pada bawahan. Di bawah Ji Dongdong, terlihat percaya diri tapi dia mengerti sensi, yang lambat dalam melakukan apapun. Tiba-tiba muncul sekarang. Mungkinkah dia tidak ragu-ragu berusaha keras untuk menyelamatkan klan dewa asli ini dari dunia luar? Yang membuat Ji Dongdong khawatir saat ini, bukanlah kemunculan 5 dewa keabadian oleh sensi. Dibandingkan dengan kekuatan abadi para dewa ini, yang lebih menakutkan Ji Dongdong adalah Zhenwu, yang ukurannya hampir sama dengan Taeksusen. Di belakangnya ada seekor ular piton raksasa yang bercokol di punggungnya. Keberadaan seperti ini adalah yang paling menakutkan. Itu tidak sebanding dengan keabadian dewa. Dialah yang memiliki kekuatan dunia nyata, tapi reaksi pertama adalah menyelamatkan Yuan Shen yang datang dari keluasan. Hal ini membuat Ji Dongdong cukup bingung. Bahkan jika Yuan Shen bergabung dengan sensi, bagi sensi, itu hanyalah kekuatan eksternal dan itu hanyalah dewa asli bintang 6, tidak ada gunanya sensi berperang demi dia sama sekali. Tapi kenapa sensi saat perlindungan diaktifkan lingkungan sekitar tidak diserang oleh sensi seperti yang dia harapkan? Apa yang coba dilakukan orang-orang ini? Ji Dongdong mengerutkan kening. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan sensi sekarang. Pengepungan telah terbentuk. Mengapa sensi tidak menyerang? Karena kamu tidak melakukannya. Lalu kita keluar dari sini. Mulai Taeksusen pergi dari sini. Ji Dongdong memberi perintah. Taeksusen raksasa itu mulai bergerak, baru saja bersiap untuk bergerak. Ular piton raksasa di belakang Zhenwu menembus kehampaan dengan mulutnya yang besar seolah mampu menelan bintang. Gigi Taeksusen dengan keras, tapi karena Taeksusen memiliki susunan perlindungan visi dewa palsu, Jukou terhalang di udara oleh susunan ini, namun seluruh formasi digigit hingga membuka 2 lubang. Meski tidak sepenuhnya rusak, namun hal itu membuat Taeksusen tidak bisa bergerak sedikit pun. Apa artinya ini? Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa bertarung. Jangan biarkan kami pergi. Sampah sensi yang tercela ini. Wajah Ji Dongdong menjadi pucat melihat 2 lubang yang diledakkan oleh 2 taring menakutkan, seperti parit kesombongan dan cibiran sebelumnya benar-benar lenyap.
dia juga tidak lagi berpikir bahwa Senshi tidak dapat menembus formasi visi dewa palsu, kekuatan pukulan Zenwu jika menggigit bintang atau ruang manapun dapat hancur dalam sekejap. Kekuatannya telah melampaui keabadian Tuhan, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan formasi. Binatang buas ini seharusnya adalah Kaisar Zenwu yang dirumorkan, kan? Kelihatannya ini lebih kuat dari yang dikabarkan, ukurannya saja sudah sangat menakutkan, tampaknya lebih ofensif dan defensif, sungguh merepotkan untuk memperbaikinya, tapi kenapa binatang ini melindungi mantan dewa? Ji Dongdong bingung, keraguannya sepenuhnya tertuju pada avatar ilahi Xiao Yan Yuan. Menurut pendapatnya tidak mungkin bagi Senshi berperang demi dewa asli bintang 6. Tapi di waktu yang sama energi melonjak di sekitar lubang yang pecah. Susunan pelindung Taixusen bersinar dengan cahaya bergetar lapis demi lapis. Meski tidak bisa melepaskan diri dari ular piton raksasa yang menggigit penutup pelindungnya, namun setelah diserang oleh seluruh visi dewa palsu, kekuatan pertahanannya meningkat ke atas. Datang kekuatan arai perlindungan visi dewa palsu telah digandakan. Jika mereka terus menyerang, pertahanan akan terus meningkat. Segera seseorang datang ke Iron Throne untuk melapor ke Ji Dongdong. Ji Dongdong tampak jelek. Senshi bukanlah dunia pertama yang diserang Taixu, meskipun tindakan Senshi agak tidak dapat diprediksi, tapi yang lebih aneh, hal ini menunjukkan bahwa pasti ada konspirasi yang lebih besar di baliknya. 4245. Sepertinya kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sejak Senshi memilih untuk melakukannya, maka kamu tidak akan membiarkan aku menunggu. Anran pergi, gumam Ji Dongdong segera. Ji Dongdong melambaikan tirai tipis di depannya. Setelah beberapa saat, beberapa hantu muncul. Situasinya telah berubah. Senshi bergerak, harap siap merespons kapan saja jika keadaan menjadi lebih buruk, hanya bisa mengungsi. Ji Dongdong melihat sosok di tirai tipis di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Saya sedang menunggu 12 tuan muda Taixusen. Hanyalah umpan mereka mengirim sekali Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang Senshi. Informasi inti ini belum dapat diakses, hanya dengan cara inilah kita dapat memahami Senshi. Lebih jauh, bersiaplah untuk pertarungan besar berikutnya. Di tirai tipis sesosok salah satu dari mereka menjawab perlahan. Sepertinya tidak terkejut dengan hal ini. Bahkan jika Taixusen dihancurkan di sini, tampaknya sudah siap. Mereka rela mengorbankan sumber daya ini demi mendapatkan lebih banyak informasi tentang Senshi. Ketahuilah kartu hall yang dimiliki Senshi untuk mempersiapkan pertempuran sesungguhnya. Oleh karena itu, di Taixusen ini sebagai 12 tuan muda Taixu, Ji Dongdong adalah satu-satunya yang memiliki jiwa. Dia juga benar-benar milik makhluk Taixu, terlalu berisiko untuk bertindak seperti ini. Tapi pasti ada seseorang yang cukup percaya pada Taixu untuk mengemban tugas besar ini. Jadi Taixu juga mengambil resiko besar untuk bertindak seperti ini. 12 tuan muda, saya tidak sabar menunggu kali ini. Saya hanya dapat membuka saluran transfer untuk Anda saat itu. Jika situasinya tidak tepat, silakan berangkat lebih awal. Jika saluran seluler terdeteksi, semuanya akan gagal. Suara beberapa sosok di tirai tipis keluar perlahan. Tentu saja saya mengerti, Anda telah ada di Senshi dalam waktu yang lama. Muncullah dan Anda akan terekspos, akan menjadi tidak terkendali. Itu semua karena tentara kita tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat. Semuanya akan gagal. Terima kasih atas dedikasi Anda. Ji Dongdong tidak menunjukkan kesombongan apapun. Sebaliknya, tunjukkan rasa hormat, kata serius. Ke-12 tuan muda itu bijaksana. Saya menunggu kapan saja. Ji Dongdong mengangguk. Sosok itu menghilang di balik tirai tipis, membayangkan kembali gambaran situasi dunia luar saat ini. Ular piton itu menggigit penutup pelindungnya sehingga Taixusen tidak bisa mengungsi. Adapun Senshi, dia tidak melakukan apapun. Total ada 5 bahtera raksasa. Ukuran setiap bahtera sangatlah besar. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau seperti baja. Ia menumbuhkan 6 sayap. Itu benar-benar berbeda dari tabut yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Bahkan Xiao Yan di alam dewa kuno belum pernah melihat bahtera seperti itu sebelumnya. Tampaknya sang ratu bukannya tidak siap tapi bermain catur dengan Taixu.
mencoba satu sama lain. Medan perang itu seperti permainan catur sedang bermain satu sama lain, kedua belah pihak masih dalam situasi di mana musuh adalah musuh. Untuk Senshi dan Taiksu menyimpan kartu mereka sedangkan untuk Taiksu, sepertinya bukan Taiksu Sen. Rencana mereka adalah untuk melihat lintas zaman. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan Taiksu telah lama merambah ke Senshi. Hanya saja alasan mengapa Taiksu tidak mengeluarkan biaya apapun alasan menggunakan Taiksu Sen sebagai umpan, adalah karena itu interior Senshi sulit diakses. Pemimpin mempunyai banyak akal, jangan membuat keputusan seperti itu. Namun, Taiksu telah lama turun ke Senshi, langit dan bintang yang dijarah bahkan berjumlah puluhan ribu. Senshi juga memilih untuk mengambil tindakan pada saat ini, yang sepertinya merupakan kesempatan yang terlalu dini. Ji Dongdong sangat tidak terduga. Saya tidak mengerti mengapa Senshi melakukan ini. Hari-hari berlalu Senshi tidak tergerak, dan jangan biarkan Taiksu pergi. Kedua belah pihak tampaknya menemui jalan buntu, bahkan Ji Dongdong tidak tahan lagi. Tapi ada 5 bahtera raksasa di luar sana dan masih ada dewa-dewa lain yang abadi. Ji Dongdong tidak berani bertindak gegabah. Datong, kita akan berjuang dan mulai mengungsi. Evakuasi paksa seharusnya tidak menjadi masalah. Segera seseorang melangkah maju untuk melapor. Kebuntuan seperti itu bukanlah hal yang baik. Saya masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Senshi. Anda bisa mengungsi saat langit penuh bintang. Tunggu sebentar lagi, saya ingin melihat apa yang Senshi dan para idiot coba lakukan. Ji Dongdong sepertinya tidak mau pergi begitu saja. Melihat tirai tipis, laporan. Ada sebuah bahtera kecil mendekat ke sini. Suara itu jatuh. Ji Dongdong melambaikan tirai tipis di tangannya menyusut menjadi lebih kecil. Faktanya, lautan kehampaan yang lebih luas bisa dilihat. Bahtera kecil. Ji Dongdong mendesis dingin, bingung melihat bahtera yang mendekat lurus di tirai tipis. Sepertinya mereka tidak sengaja masuk ke area ini. Pasalnya, tidak banyak bintang di langit yang memiliki bahtera di kehampaan Laut Barat, padahal sebagian besar sudah mengungsi. Adapun sejumlah kecil orang, mereka memilih untuk menjaga ruang dan bintangnya sendiri. Saat ini, kemungkinan salah masuk sangat rendah. Pada saat yang sama Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di atas bintang limbah logam, perlahan membuka matanya. Lalu perlahan membuka mulutnya. Dewa telah tiba. Saat Xiao Yan membuka matanya, awalnya ada segel bintang 6 di antara alisnya, tapi dalam kegelapan segel bintang ke-7 perlahan muncul. Ketika dewa tersebut dekat dengan tiruan dewa aslinya, Xiao Yan menggunakan darah dewa untuk menerobos klon dewa asli, jadikan avatar Yuan Shen mencapai 7 bintang Yuan Shen. Pertempuran hari ini menjadi lebih kuat, berarti menjadi lebih kuat. 2 sosok di dalam bahtera berdiri dengan tangan di belakang punggung, itu adalah Ratu dan Xiao Yan sendiri. Ji Dongdong melihat ke tirai tipis. Meski bahtera kecil, namun titik-titik cahaya di dalamnya bersinar luar biasa. Ternyata Senshi telah menunggu seseorang. Titik-titik. Siapa yang ada di bahtera ini? Ji Dongdong sedikit menyipitkan matanya, terutama untuk mengumpulkan informasi. Jadi dia tidak pernah mengungsi. Datanglah ke rumah orang lain tidaklah sopan. Jika kita selalu bersembunyi pada saat ini, keluar saja dan bertemu. Sebuah suara berteriak dengan suara yang dalam, memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Hanya saja bukan ratu yang berbicara, itu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan memancarkan fluktuasi aura yang kuat. Lebih kuat dari sebelumnya. Kepala ular piton ditarik dari tutup pelindung, berlabuh di samping bahtera seolah ingin menjemput Xiao Yan. Xiao Yan terbatuk 2 kali. Saat ini dia melirik ratu sambil berpikir. Permaisuri memandang Xiao Yan dengan tegas dan mengangguk dengan serius. Bahkan jika Xiao Yan menginjak kepala ular piton raksasa, Zhenwu yang terakhir membawa Xiao Yan ke jarak terdekat ke Taiksu Sen. Mungkinkah kamu bahkan tidak punya nyali untuk berbicara? Aku sangat bersenang-senang sekarang. Apakah kamu menyerah sekarang? Suara Xiao Yan keluar lagi. Suara itu keluar sesaat baru saja melihat sesosok tubuh bergegas keluar dari Taiksu Sen. Baju besi berat terlihat kecil, namun ia memiliki rasa kekuatan yang tidak biasa. Saya tidak menyangka Senshi menjadi begitu lemah dalam menghadapi invasi. Mereka ingin bernegosiasi dengan musuh, bukankah benar menunjukkan kekuatanmu?
Sosok yang muncul adalah Ji Dongdong. Saya melihatnya benar-benar tidak takut di depan Xiao Yan. Ruang di antara keduanya adalah formasi perlindungan visi dewa palsu. Oleh karena itu, Ji Dongdong juga percaya diri jika formasinya rusak, dia akan punya waktu untuk pergi.